Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lindia Naimah Rabiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi pertukaran informasi yang berjudul e-health dan Sikemas, atau bisa disingkat sebagai Sistem Kesehatan Masyarakat. E-health adalah sebuah konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam bidang kesehatan, di mana teknologi itu digunakan untuk memfasilitasi akses informasi dan pelayanan kesehatan. Tujuan utama dari e-health adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-health juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi pengumpulan dan analisis data kesehatan, serta memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengakses informasi yang relevan dengan cepat dan mudah. Hal ini dapat memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk membuat kesehatan yang lebih tepat dan memberikan pengobatan yang lebih efektif. Terdapat berbagai macam jenis-jenis aplikasi e-health. Yang pertama ada telemedicine, yang merupakan salah satu jenis aplikasi yang memungkinkan pasien untuk mendapat pelayanan kesehatan dari jarak jauh seperti konsultasi dokter, diagnosis, dan pengobatan melalui telepon atau video call. Yang kedua adalah Electronic Health Record atau IHR adalah aplikasi e-health yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data kesehatan pasien secara elektronik. Ini dapat diakses oleh dokter dan tenaga medis lainnya dari berbagai tempat, sehingga mempermudah koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian ada yang ketiga yaitu mobile health atau mHealth yang dirancang untuk digunakan di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Ini dapat digunakan sebagai berbagai tujuan seperti monitoring kondisi kesehatan pasien, memantau perkembangan penyakit, mengingatkan jadwal minum obat, dan memberikan edukasi kesehatan. Yang keempat ada Health Information Exchange atau HIE, merupakan aplikasi yang memungkinkan berbagai pihak yang terikat atau terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan dokter untuk berbagi informasi kesehatan dan pasien secara elektronik. Yang terakhir adalah Clinical Decision Support System atau CDSS merupakan aplikasi e-health yang digunakan untuk membantu dokter dalam membuat keputusan dalam mendiagnosis dan pengobatan pasien. Berbagai macam tantangan dalam implementasi e-health. Yang pertama ada keamanan privasi. Menggunakan teknologi informasi dapat memudahkan akses data dalam informasi kesehatan, namun juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran keamanan data dan privasi pasien. Yang kedua ada kesesuaian teknologi informasi, juga memerlukan kesesuaian teknologi yang cepat. Teknologi yang digunakan harus dapat memenuhi kebutuhan spesifik dan lingkungan kesehatan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi e-health. Infrastruktur yang kurang memadai seperti keterbatasan jaringan dan kecepatan internet dapat menghambat perkembangan dan implementasi e-health yang efektif. Yang keempat, keterbatasan keahlian dan keterampilan implementasi dapat diperlukan untuk keterampilan khusus seperti pengembangan aplikasi, manajemen data, dan analisis data. Kemudian ada sistem informasi kesehatan masyarakat atau disingkat sebagai Sikemas, merupakan salah satu sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan membagikan informasi kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan utama dari Sikemas adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program kesehatan masyarakat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan informasi kesehatan kepada stakeholder yang terkait dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sikemas dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang masalah kesehatan masyarakat seperti memungkinkan untuk merespons secara lebih cepat terhadap situasi kesehatan yang darurat. Kemudian terdapat sistem informasi kesehatan masyarakat atau yang disebut sebagai SIKM. SIKM adalah sistem informasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data kesehatan secara efektif dan efisien. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terikat atau terkait dan berinteraksi untuk memastikan kondisi informasi kesehatan masyarakat tersedia dan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Komponen dari Sikemas yang pertama ada sumber data masyarakat. Sumber data ini mencakup semua informasi kesehatan masyarakat yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Yang kedua ada pengumpulan data yang dilakukan melalui survei, pengamatan, atau wawancara dengan individu atau kelompok yang terkait dengan informasi kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada pengolahan data, yaitu untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan. Komponen ini meliputi data penggabungan, pengkodean, dan pengolahan statistik data. Kemudian ada yang keempat, analisis data untuk
proses analisis yang telah diolah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang ada. Komponen ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program kesehatan masyarakat. Kemudian ada yang kelima, penyediaan data. Komponen ini meliputi visualisasi data seperti grafik, tabel, dan peta. Penyajian data yang baik dapat membantu dalam memahami informasi kesehatan masyarakat dengan lebih mudah. Kemudian ada yang keenam, adalah sistem pelaporan dan monitoring. Komponen ini berfungsi untuk memantau dan melacak kondisi kesehatan masyarakat secara real time. Melalui sistem pelaporan dan monitoring, pihak berwenang dapat mengetahui secara tepat dan akurat tentang kejadian penyakit, epidemi, dan situasi kesehatan masyarakat lainnya. Berbagai macam tantangan implementasi SIKEMAS. Yang pertama ada tantangan teknologi yang dihadapi adalah terkait dengan infrastruktur yang terbatas, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Yang kedua ada tantangan terkait dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan SIKM. Yang ketiga ada tantangan terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas dan kurang terlatih di bidang teknologi dan kesehatan. Yang keempat ada tantangan terkait dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Yang kelima dan tantangan terakhir adalah terkait dengan biaya dan pembiayaan SIKM. Kemudian terdapat kesimpulannya. Kesimpulan e-health memiliki kelebihan dalam hal kemudahan akses dan fleksibilitas penggunaannya, namun juga memiliki kekurangan seperti masalah privasi dan keamanan data kesehatan. Oleh karena itu, perkembangan dan penggunaan e-health harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan privasi data kesehatan, seperti mempertimbangkan biaya dan integrasi dalam sistem informasi kesehatan yang sudah ada. Kemudian ada sistem informasi kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan kesehatan masyarakat. Komponen yang terdapat dalam sistem informasi kesehatan seperti data, teknologi, dan tenaga kerja harus dikelola dengan baik agar sistem informasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Berbagai referensi yang dapat saya cantumkan adalah sebagai berikut. Baiklah, sepertinya itu saja yang dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.